Ini Mbak, saya waktu itu lagi ujian matematika ya. Itu depan belakang, pengawas tuh tutup mata aja. Terus dia ngebukain amplop, nih dibagiin. D, B, C, D, A semuanya. Kita tutup mata aja semua. Wait. Wah, hari ini kehadiran seorang anak muda yang pinter. Lihatin, sekolahnya Stanford loh. Nggak main-main ini ya, nggak abal-abalan punya. Oke, namanya Kiki Putra. Ya. Berapa kamu, Kiki? Aduh, umurnya udah masuk kepala 30. 30, oke. Kiki ada satu story yang menurut saya sangat menarik ya, dan mungkin bisa membantu banyak anak muda yang mungkin bukan seorang yang privilege. Ya. Kamu bukan seorang yang privilege. Betul. Karena kamu datang dari broken home. Yes. Terus kamu pernah putus sekolah. Yep. Boleh nggak share dulu pertama-tama? Broken home gimana nih, Kiki? Oke, jadi mungkin dari background latar belakang Iya. keluarga dulu ya. Saya lahir di Medan, terus orang tua itu berpisah ketika saya masih kecil gitu. Jadi saya Berapa? itu mungkin belum lahir mungkin. Oh, Iya, oke. iya. Dan jadi memang saya tidak punya hubungan emosional dari pihak ayah, Oke. keluarga ayah gitu. Oke. Tapi yang saya ketahuin, ayah saya keturunan Chinese di Medan, ibu saya Medan Batak. Oke. Mereka dan saya anak satu-satunya. Lalu saya besar di Medan sampai umur 6 tahun lalu pindah ke Jakarta. Oke. Tapi mungkin yang menarik dari keluarga saya, terlepas kekurangan apapun itu, saya ngeliat keluarga saya itu bisa dibilang simbol dari Bhinneka Tunggal Ika gitu. Karena pertama kalau kita lihat dari sisi agama, kayak ayah saya Buddhist Chinese, ibu saya Muslim, lalu dari pihak keluarga itu ada yang Catholic, ada yang Kristen, dan sebagainya. Jadi saya merasa saya punya privilege lahir dan tumbuh berkembang in my DNA dari keluarga yang sangat beragam, dan kita sangat respectful satu sama lain. Oke, jadi kamu tidak pernah ada hubungan sama bapak kamu sampai hari ini? Enggak. Tapi tahu nggak bapak kamu siapa? Tahu. Pernah ketemu nggak? Kayak sampai umur sekarang baru 2 kali deh. Berdua kali? Iya, baru 2 kali. Jadi bapak kamu nggak pernah trying to, membangun satu hubungan dengan kamu sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Yes. Dan dia sudah punya keluarga sendiri mungkin ya? Oh, dia punya keluarga sendiri. Dan apakah ya. ibu kamu ada keluarga juga? Atau Enggak. jadi dia single mother sampai hari ini? Dia single fighter until today. Dan dia membiayai kamu semua hidupnya itu? Betul. Wah, kerja apa buat tahu nggak ibu kamu? Wirausaha ya. Oke. Macam-macam sih, ada berbagai ya, tergantung ya gitu. Cuma kan kita ketika mulai dari pindah ke Jakarta, kita mulai lagi dari nol ya. Mulai dari nol, saya umur usia 6 tahun, mama ngerjain kadang properti gitu, kadang insurance gitu, macam-macam sih. Jadi dari kecil udah terekspos. Serba-serbi, yang penting bisa hidup lah ini. Betul, yang penting survive. Oke, Ya. jadi kamu bukan seseorang yang berprivilege masalah keuangan, bukan ya? Betul. Alright. Kita beneran we work for what we have. Oke, Ya. alright. Nah, terus kalau saya katakan hal kedua adalah kamu juga putus sekolah nih. Betul. Jadi ibu kamu pengen kamu pasti sekolah. Kamu putus sekolah umur berapa ya? Umur 15. Jadi SMP atau Ketika masuk SMA. masuk SMA? Iya. Apa story-nya di sana? Story-nya jadi waktu kelas 3 SMP, itu kan saat itu masih ada sistem ujian nasional. Nah, ujian nasional ini korup banget, Mbak. Jadi saya di sekolah negeri, ya. Sekolah negeri yang bisa dibilang unggulan lah. Jadi ternyata mekanismenya itu untuk mempertahankan reputasi sebagai sekolah unggulan. Ranking, jadi sebagai sekolah unggulan, nilai rata-rata ujian nasionalnya harus tinggi. Tetapi kan tidak semua kapasitas murid itu bisa dapat nilai tinggi ketika ujian nasional. Bahkan tidak lulus kalau misalnya ada misalnya waktu itu nilai di bawah 5, salah satu pelajaran, dia nggak lulus. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Mereka memberikan kunci jawaban. Dan kita bisa beli kunci jawaban itu. Kunci jawaban untuk tes yang akan datang itu? Betul. Serius? Ini Mbak, saya waktu itu lagi ujian matematika ya. Itu depan belakang, pengawas tuh tutup mata aja. Terus dia ngebukain amplop, nih dibagiin. D, B, C, D, A semuanya. Kita tutup mata aja semua. Wait, kalau ini pasti kan bukan cuma satu sekolah kamu saja. Saya bisa bilang seluruh Indonesia. Kalau itu di Jakarta loh padahal. Oke, kalau hampir seluruh Indonesia, sekolah negeri yang kamu tahu itu adalah begitu. Kok tidak pernah ke-expose? Sebenarnya beberapa kali pernah di-expose, cuma kan selalu ya, namanya, kalau saya lihat dari sisi pemerintah, mereka tentu ingin meredam hal tersebut. Karena reputasi dong. Terlihat bahwa kebocoran itu ada. Jadi in denial, itu satu. Kedua, siapa yang berani bersuara? Ada kok cerita-cerita di media mengenai mereka mengangkat isu bahwa ada kebocoran. Yang terjadi apa? Mereka dikucilkan. Termasuk saya dikucilkan. Oke, bentar. Untuk yang tadi kamu bilang bocoran rahasia ini, bocoran kunci, apakah cuma diberikan kepada sekolah-sekolah sudah unggul atau ke seluruh SMP dan SMA di Indonesia? Saya bisa bilang, terutama dari pengalaman saya di negeri, teman-teman saya yang ada di sekolah-sekolah lain, dan mungkin yang nonton saya yakin semuanya.
Nah, wait, tapi kalau misalnya kayak begitu, misalnya contohnya sekarang sekolahnya yang top nih ya, Ya. sekolahmu sekolah top, sekolahnya sekolah nggak top. Ya. Kalau semua dikasih bocor kan semua jadi top semua. Iya, tapi kan sebenarnya mereka itu kan sebenarnya untuk mempertahankan yang unggulan minimal untuk lulus ujian nasional, Mbak. Jadi dulu itu sistemnya kan misalnya ada 3 pelajaran nih dari ujian nasional. Terus nilai di bawah nilai 5. Meskipun nilai yang lain ada 8, misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Iya. Matematikanya 4,8. Bahasa Indonesia 9, bahasa Inggris ada 8, gagal. Dan mereka harus mengulang lagi di tahun depan. Maka jadi kamu bilang, masa saya agak bingung ini loh. Kalau kamu tadi bilang semua dapat ujian dapat bocorannya. Iya. Kalau gitu semua kelas nanti sekolah-sekolah rendah-rendah juga bisa jadi naik sekolah unggul juga. Nah, Betul. gimana sekolah unggulnya pertahankan biar jangan sampai yang bawah itu juga ikut naik ke atas. Iya sih, tapi saya nggak berpikir sampai ke level itu ya. Cuma maksud saya, tapi saya bisa bilang sih, maksudnya rata-rataan nilai ujian yang untuk sekolah unggulan itu tinggi sekali, tinggi Jadi semua. teman-teman kamu semua bagus semua. Yang tryout nih Mbak, yang tryout yang nilainya 4, yang nilainya 3, misalnya kayak matematika, itu 9,5, ada yang 8,8 nilainya. Nggak masuk akal sama sekali. Gitu. Oke, saya mau mundur sedikit ya. Ya. Kamu kalau bisa diterima di satu sekolah yang unggulan, Ya. itu dengan karena kamu punya keberhasilan sendiri. Betul. Jadi kamu memang seorang anak yang cerdas dari kecil. Kombinasi antara cerdas tapi juga memang kerja keras mungkin ya Mbak. Kerja keras Iya, ya. betul. Oke, jadi kamu memang pas kamu masuk itu tidak ada bocoran, tidak ada dibantu sama siapa, kamu benar-benar pure karena kamu memang bisa masuk sesuai Betul. dengan kamu kemampuan. Betul. Oke, jadi kamu melihat halnya di SMP 3 pas masuk ke SMA 1. Betul, Oke, betul. apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya marah luar biasa marah. Jadi kamu tidak pernah mengetahui hal itu sampai hari itu. Iya, jadi itu semua terjadi ketika hanya di kelas 3 SMP, 3 SMA. Oke. Saya kaget, saya kayak shock. Apaan ini gitu? Kita diajarin PPKN mengenai moralitas, kita melihat di media mengenai korupsi, KPK sebagainya. Pelajaran agama juga mengenai kejujuran. Ketika saya melihat 3 hari berturut-turut hal itu tidak terjadi di dunia nyata, mungkin saat itu jiwa saya terlalu idealis, mungkin gitu ya. Saya shock. Saya pikir ini bohongan gitu. Lalu yang saya lakukan adalah saya mengajak teman-teman saya, sahabat saya, kita harus ngomong nih, nggak bisa kayak begini. Kita harus ngomong. Terus? Ya semua ya takut lah, ibaratnya ngapain ngomong gitu kan, takut. Tapi saya pikir oke, kalau pada orang lain pada tidak mengikuti cara berpikir saya, dan kayaknya sangat sulit bagi orang untuk mengikuti cara berpikir saya yang maju. Saya menghampiri kepala sekolah saya bilang, Pak, ini dengan apa kondisi seperti ini kok Bapak membiarkan? Responnya apa, Mbak? Bantu sekolah. Jaga reputasi sekolah. Saya umur 14 gitu kayak, maksudnya apa ya jaga reputasi dengan cara gini? Kayak jeng gitu, saya beneran kayak hampir mau pingsan. Mungkin aneh gitu bagi orang kayak, kok bisa ada anak seidealis saat itu. Yang saya lakukan saat itu adalah, saya nangis Mbak. Saya nangis, saya balik ke rumah itu, kayak saya kerja keras 3 tahun, belajar, diajarin A, B, C, D, F, G. Saya juara kelas. Dan saya disalip sama orang-orang yang menurut saya tidak sekompeten itu secara akademik, dan mereka menyalip saya karena mereka mendapatkan bocoran dengan jalan instan. Saya marah. Saya telepon saat itu ke Indonesian Corruption Watch. Saya nggak tahu saat ini masih ada apa enggak. Saya nggak tahu, saya harus mengadu ke siapa. Saya mengadu ke media tidak akan mungkin bisa mengekspos hal ini. Saya telepon ke ICW juga bilang ya kita cuma bisa mengekspos, tapi semua hal tersebut hanya bisa dihentikan oleh pihak sekolah. Situ saya sakit hati lah. Gitu, ibaratnya saya sakit hati banget. Saya merasa terbuang, terpinggirkan. Saya yang punya anak muda yang punya idealisme untuk mempertahankan integritas, ternyata sistem itu tidak mendukung keinginan saya. Yang saya percaya itu harus, terutama di bidang pendidikan. Ya. Terus akhirnya apa terjadi? Masuk SMA, saya cuma bertahan, sempat saya masuk di salah satu SMA juga gitu ya. Cuma sekitar 1 bulan. Saya nggak pernah masuk lagi tuh habis itu. Jadi kamu memutuskan untuk putus sekolah kamunya, bukan Saya. sekolahnya? Ya. Oke, pas ujiannya dia masuk ke SMP 3 itu, kamu jadi mengikuti yang lain atau kamu mau kerja sendiri tanpa ambil bocoran? Oh enggak, saya nggak ambil bocoran. Jadi waktu itu saya cuma berpikir untuk melindungi psikologi saya dan melihat teman kanan kiri saya pada ngakak, pada ketawa, pada ngisi yang saya tahu lah nilai TO, tryout kayak gimana. Saya secepat mungkin, saya kayak 20 menit kerjain, selesai, dan pulang. Berapa nilai kamu, tahu nggak? Bagus sih. Bagus sih gitu. Tapi the point adalah ketika saya disalib dengan cara seperti itu, tapi mungkin itu realita dunia ya gitu. Jadi ya, well,
Oke, jadi kamu ngajak teman-teman kamu, tidak ada yang berani ikutin kamu lah. Enggak. Pasti akan ada beberapa orang tua lah dan lain sebagainya. Takut Pasti dibully pastinya. dibully sama orang tua juga. Maksudnya, Oh, dibully orang tua. Pasti sama sekolah dan juga pasti orang tua kan mereka masa kayaknya ngapain lu? Udah lu diem aja lah, ikutin Iya. aja proses. Dan itu kan gitu. menguntungkan. Iya, menguntungkan. Menguntungkan. Ngapain susah sih lu Ngapain? Kan, kayak saya dulu masih SD. Iya. Kalau guru lupa ada PR, semua diem loh, jangan ngomong dong. Iya. Tapi dah tuh anak yang bu PR-nya. Anak itu kesel kan. Iya, benar. Anak itu ternyata. Saat itu ya gitu. Tapi kayaknya hidup berubah, dunia berubah. Iya. Oke. Pada saat itu, apakah ada satu keinginan? Kamu tadi kan bilang ke ICW, ya, Yeah. ke ICW. Yeah. Apakah juga pernah komplain kepada Menteri Pendidikan? Pasti, tapi kan saya nggak punya Nggak ada channel channelnya. saat itu. Oke. Iya, jadi saya stuck. Saya stuck dan saya depresi, Mbak, saat itu. Depresi kenapa? Karena saya ngerasa the world doesn't understand me. Jadi saya depresi dan mungkin saya ingat ada satu kata dibilang kayak a healthy dose of anger ternyata tuh bagus. Itulah yang memotivasi saya putus sekolah dan akhirnya selanjutnya saya mengambil ijazah paket C. Oke, bentar. Ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu putus sekolah, kamu ada ngobrol sama ibu kamu nggak? Pasti. Ada. Terus Ngobrol. ibu kamu bilang apa? Karena memang mungkin hubungan saya dengan ibu saya itu cukup unik ya. Jadi dia nggak pernah ngajarin saya untuk belajar atau harus masuk sekolah. Saya sering banget bolos. Kalau emang saya nggak mau sekolah, saya nggak apa-apa. Tapi saya juga paham dia harus kerja, juggling gitu ya. Dan saya juga harus menjalankan itu ya secara sendiri, mandiri gitu. Saya cuma bilang ke ibu saya gini, kayak mah nggak bisa nih, percuma. Kalau emang pilihannya dua, antara putus sekolah ambil paket C, meskipun kita nggak tahu paket C ini makhluk apa ya gitu, atau saya di sekolah yang jelek aja deh, nggak apa-apa. Ngapain saya harus ke sekolah unggulan? Kalau at the end of the day nanti kelas 3 juga nggak beda jauh. Iya. Apa artinya makna unggulan gitu? Nah, ibu kamu nggak bilangin, udah nak, kamu itulah diem aja lah, nggak usah. Ibu kan begitu." Batak ya, Iya. cara ngomongnya nih. Ya udahlah, ikutilah kata kau. Betul. Yes, Dia percaya sama kamu begitu. 100%. Wow, dia Iya. back kamu. Kamu belum mau putus sekolah, makanya Dia back kamu. dan dia dibully sama teman-temannya juga. Oh ya? Anak putus sekolah anak satu-satunya. Dan saya bukan anak, bisa dibilang bukan bego lah ya gitu. Saya juara Ya, kelas, pasti. saya sebagainya gitu. Saya OSIS, saya menang kompetisi ilmiah pas SMP. Kok bisa sih seorang ibu mengikuti nggak rasional gitu, mendukung seorang anak putus sekolah mengambil paket C gitu. Dan kamu mungkin dibilang durhaka kali ya? Bisa jadi ya, tapi kalau kayaknya ibu itu punya intuisi yang cukup kuat mengetahui Maksudnya bukan ibu anaknya. yang mungkin ibu. Oh, orang tua. Ya, orang lain mungkin bilang ini anak durhaka dikasih ibu yang udah susah capek buat kamu Oh, malah- bisa jadi ya? Ya kan? Bisa jadi ya? Ha, ha, At the ha. back of their mind saya. Bisa jadi sih. Oke. Gitu. Jadi kamu putus sekolah masuk ke paket C. Ya. Ya kan? Paket C tadi kamu katakan adalah satu program Ya, untuk orang-orang yang seperti kamu dan Betul. juga mungkin apalagi tadi kamu bilang putus kategorinya- sekolah. Dan biasanya mereka yang misalnya kayak gini deh Mbak, kayak usia kan kalau paket A SD, paket B SMP, paket C SMA. Misalnya umur 22, dia dari Lampung, misal dari kampung, dia belum lulus SMP. Nah, kan nggak mungkin balik ke SMP, Iya, udah iya, ketuaan. iya. Makanya pemerintah memberikan sarana paket B. Oke. Nah, secara legal, paket A, paket B, paket C, itu diakui setara. Sama dengan formal punya edukasi. Betul, Oke. itu secara legal. Tetapi pada faktanya tidak demikian. Jelaskan. Karena yang mengikuti paket-paket ini kan adalah bisa dikatakan quote and quote masyarakat yang terpinggirkan. Oke. Mereka yang tidak mampu, mereka yang putus sekolah, atau mereka yang gagal ujian nasional. Oke. Itu salah satu cara cucinya di situ. Oke. Dan akhirnya yang terjadi adalah karena kategori masyarakat tersebut yang mengambil, jadi wah, paket C ini mah anak buangan, kayak gitu Ada kan. stereotype lah. Stereotype. Ini murid-murid yang bukan utama, bukan yang bagus. Iya, jadi banyak juga desas-desus ataupun bahkan ada beberapa kampus ya, yang saya tahu beberapa swasta ya saat itu, oh paket C saya nggak akan terima calon mahasiswa paket C. Oke. Gitu. Nah, kalau paket C itu ketika dia mau, apakah waktunya itu sama seperti sekolah yang formal? Iya, jadi sebenarnya mereka itu ngelihatnya dari sisi usia ijazah saat itu ya. Jadi misalnya gini, misalnya saya udah lama banget nih lulus SMP tahun lalu gitu ya, 15 tahun yang lalu. Oke. Saya bisa ikut Paket C. paket C gitu. Misalnya di tahun akademik berikutnya gitu.
Tapi di situasi saya waktu itu agak unik. Waktu itu peraturannya itu agak berbeda dengan peraturan sekarang. Jadi kalau sekarang misalnya tahun ini saya lulus SMP, saya bisa pakai C 3 tahun berikutnya. Harus 3 tahun usia ijazah, karena nggak boleh ada shortcut. Sekarang, di saat saya adalah saya bisa mempercepat. Jadi saya ngambil akselerasi. Oh, oke. Berapa lama kamu? Setahun. Setahun udah selesaiin semua SMA? Setahun saya udah lulus SMA. Terus kamu apa ujian terakhirnya sama seperti ujian yang Oh, lebih banyak. Waktu itu ujian SMA cuma 3 atau 4, ujian saya 8. Paket C itu jauh lebih banyak pelajaran yang diujiin. Oh. Kayak karena mungkin ya rasionalnya di belakang itu adalah karena ini kesetaraan dan ini nggak setara dengan formal. Buktiin dong pelajaran yang lain juga bisa gitu. Jadi menurut saya pakai itu tuh actually a good idea ya, karena membantu orang-orang tadi kita katakan yang mungkin ada masalah keuangan lah atau juga untuk membantu mereka. Jadi we are not, kita nggak ada masalah dengan paket C, paket B dan paket A tersebut. Betul. Masalahnya adalah kenapa kalau mereka bisa lulus seperti kamu bisa lulus paket C, tidak diterima oleh beberapa universitas yang terutama private. Betul. Ya tidak ada kayak diskriminasi tentang hal tersebut. Betul. Jadi kamu setelah lulus dengan paket C itu kamu apply kemana saja, tahu nggak? Saya cuma nge-apply ke UI. Ke UI aja? Pede banget saat itu. Pede banget. Dan dulu aja pas masuk paket C, wah gila calon anak gagal. Nggak akan mungkin bisa diterima di kuliah gitu kan. Kamu sekolah di mana pas paket C? Di rumah atau di mana sih? Nah, saya belajar sendiri otodidak. Boleh aja, asal ujiannya lulus. Saya nggak pernah ada guru. Saya nggak pernah les bahasa Inggris apapun, nggak pernah. Jadi kayak homeschooling ya? Bisa dibilang. Wah, self-schooling. Kamu self-schooling. Ya, self-schooling. Exactly ya, self-schooling. Buat kamu. Betul, saya googling semua. Tapi kalau orang biasa itu biasanya ada masuk sekolahnya atau di rumah juga? Ada 2. Biasanya tuh ada kayak balai, pusat kegiatan belajar masyarakat. Ada mereka tuh belajar seminggu sekali. Gitu. Tapi kalau yang untuk privilege, itu bisa dibilang namanya homeschooling lah gitu. Dia panggil. Ya, kalau saya, situasinya saya belajar sendiri semua otodidak. Jadi kamu cuma apply ke UI doang saja? Ya. Dan itu juga, wow, itu kayak ketika diterima, dan itu ujian dulu saat itu kan seleksi. Jurusan apa? Hukum. Wow. Hukum. Dan masuk PTN itu kan sekarang kan banyak jalur ya. Saat itu jalurnya cuma ujian masuk perguruan tinggi negeri. 1 atau 2 gitu ya. Jadi emang kita berkompetisi secara nasional gitu ya, dengan passing grade yang kita aware berapa. Tapi saya cuma 1 sih saya tahu. Saya nggak didefinisiin dari ijazah saya. Selama saya punya kemampuan, saya punya knowledge, dimanapun saya berada, saya bisa berkompetisi. Jadi kamu hasil tuh bagus sekali berarti dong, sampai diterima sama FOI. Ya, betul. Dan UI tidak mau diskriminasi kamu paket C? Nah, sama sekali enggak. Karena kan ketika kita udah masuk, lulus, dan itu kan cuma administratif ijazah. At the end of the day. Tapi kamu tadi bilang ada beberapa universitas yang juga langsung tidak mau menerima sama sekali. Karena mungkin mereka udah mendapat pandangan bahwa ini anak buangan. Padahal mesti kan dites aja hitungnya ya. Padahal kalau mau rasional, tes aja anak kayak gitu. What's so hard gitu kan? What's so hard? Iya, kita cek aja. Belum tentu dari seluruh sekolah unggulan beneran unggul. Jadi pas kamu, apakah kamu udah dulu pengen jadi lawyer? Nggak juga sih. Banyak sih cita-cita ya. Kalau dari kecil ya, saya suka Lego dulu. Misalnya saya pengen jadi arsitek, pengen jadi pilot, cuma kurang tinggi. Terus jadi lawyer. Salah satu lawyer tuh menarik sih. Saat itu ya, dengan idealisme berapi-api, waduh kayaknya gue pengen tahu dari sisi hukum ya, gimana caranya bisa menghentikan kejadian seperti ini gitu. Kayak saya ngerasa terdiskriminasi gitu, Mbak. Jadi kayak ada satu revenge. Masih revenge sekarang kamu? Enggak juga sih. Udah beda. Mungkin revenge-nya tuh udah lebih ke kayak dengan cara lain sih. Ya. Pas kamu tadi ujian ke UI itu, apakah ada bocoran juga? Enggak. Kalau untuk saya enggak, sama sekali enggak. Kamu nggak melihat juga ada kecurangan? Tidak ada sama sekali. Jadi pure orang masuk UI karena memang mereka mampu masuk UI. Untuk saat itu saya bisa bilang ya, dan saya percaya hal itu masih berlaku sampai saat ini. Betul. Terus share pas kamu terima UI, kamu gimana? Imposter syndrome. Semua dari anak sekolah internasional. Yang bahasa Inggrisnya udah keren banget. Dari anak SMA unggulan. Misalnya kayak 78, sekolah Santa Ursula atau apa. Saya itu ketika digabungin, dulu kita dananya orientasi mahasiswa baru. Bangga banget. Takut. Takut malah? Imposter syndrome. Imposter syndrome ya, ketakutan gitu. Wah, ini saya kok bisa dengan mereka. Dan saat itu saya balik ke rumah nangis lagi. Ini kayaknya salah nih UI masukin saya gitu. Saya bilang, ini nggak mungkin. Saya masih kayak ngetok-ngetok, ini beneran nggak sih gue anak UI gitu kan saat itu. Tapi saya pikir it doesn't work ya untuk selalu what I have is my conviction. Akhirnya saya pikir saya belajar. Saya berusaha sekuat mungkin dan bisa saya bilang ini flexing dikit ya jadinya. Dengan paket C,
ijazah yang terbuang tadi, saya lulusan tercepat. Untuk lulus S1 itu 8 semester regulernya. Saya lulus di semester ke-6, lulusan 3 tahun. Dan mulai semester 5 saya udah skripsi. Saya waktu itu juara 3 untuk mahasiswa berprestasi Seluruh FHU. di FOI dan saya cum laude. Wow. Dan saya udah mulai kerja tuh di usia 19. Makanya saya kehilangan masa muda sebenarnya, Mbak. Kamu kerja apa? Masih 19 tahun? Saya masuk sebagai corporate lawyer. Saya jadi junior. Intern gitu. Dari intern, terus saya diangkat jadi junior associate. Dan itu saya mostly waktu itu di bidang perbankan, financial, sama juga capital market. Wow. Kamu seorang anak muda yang sangat itu sekali ya, sangat ambitious pertama-tama. Yes. Tapi juga cerdas juga ya, dan matang menurut saya. Mungkin kan kehidupan, Mbak. Udah dituntut seperti itu dari lahir. Tapi ada orang yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan kamu, broken home, tidak ada uang dan sebagainya. Tapi mereka juga justru merasa kayaknya, oh I'm nothing. Ya. Malah justru kebalikannya, mereka justru nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka sudah mikir sangat sangat lemah, udah kena lemahnya dulu gitu loh. Nah, kenapa kamu bisa justru the other way around gitu? Ya. Itu juga satu hal yang saya juga tanyakan ke diri saya, kenapa saya kan bisa aja misalnya jadi narkoba gitu kan, sebagai kenapa saya justru kebalikannya, dan kenapa saya bisa mengubah rasa amarah itu jadi hal prestasi positif, gitu ya. Mungkin faktor utamanya saya ngelihat seorang ibu saya yang bekerja keras gitu ya, sebagai orang tua tunggal. Ada rasa amarah saya sebagai anak broken home, di mana saya butuh pembuktian. Saya ngerasa I feel unseen gitu, nggak tervalidasi. Jadi mungkin dendam saya itu adalah melalui pendidikan. Kali ini orang akan ngelihat gue. Apakah mungkin nyari validasi dari orang tua, dari ayah kamu? Pasti dong. Juga. Nah, setelah kamu sukses ke BIN ya, kita balik ya. Dari UI, Stanford dan sebagainya. Apakah ayah kamu ada? Nggak sih. Kamu nggak ada juga. Tapi saya nggak dendam, saya nggak benci. Tapi saya pikir. Apakah kamu nyari validasi dari dia? Nggak. Udah, you sure? Dan pasti dan apa yang saya capai, yang saya raih itu bukan karena itu. Tapi saya bisa bilang saya punya intention gitu. Itu yang menjadi driving force saya adalah intention. Dimana saya kalau sekarang di usia saya sekarang, intention saya clear gitu. I wanna do something bigger than myself gitu. Salah satunya melalui advokasi pendidikan, atau saya bikin konten-konten yang bersifat mengenai pendidikan, bringing people together, kayak gitu sih. Oke. Nah, saya akan backtrack ya. Kamu lulus dari FHUI. Ya. Terus kamu kerja dulu atau langsung ke Stanford? Kerja dulu berapa tahun? Sekitar 3-4 tahun. Dan pasti di lawyer ya? Lawyering, yes. Oke. Yeah. Terus setelah itu kenapa kamu mau apply ke Stanford? Jadi sebelum Stanford tuh saya sekolah lagi sebelumnya di Boston University. Oh, oke. Sebagai apa? Lulusan apa jadi itu? Ambilnya Master of Education and Public Policy. Oh, S2 berarti? S2. Oke. Jadi Stanford tuh S2 kedua saya. Oke. Jadi S2 di Boston berapa tahun? Sekitar 1 tahun. Setahun Boston University. Nah, Iya. Oke. Kenapa kamu dari Indonesia pikiran mau ke Amerika dan melanjutkan S2 itu kenapa alasannya? Iya, jadi kan ketika lulus, itu saya pas mulai kerja, di saat yang bersama saya mendirikan yayasan pendidikan. Oke. Paket A, paket B, dan paket C juga. Karena saat itu saya berpikir, suatu saya janji, saya punya kayak bilang gini, kalau saya masuk UI, saya akan bikin sekolah gratis. Gitu. Dan itu hal yang saya lakukan. Jadi dulu saya ketika lulus sekitar setahun, saya bikin yayasan pendidikan, namanya Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Masih ada sekarang berarti masih, ya? Oke. Masih. Kamu yang pembinanya? Saya salah satu pendirinya. Oke, pendirinya. Ya, berdasarkan story hidup saya dari paket C gitu. Cuma kita menekankan ini berintegritas dan berkualitas. Jadi kamu memberikan free education untuk paket B dan paket C? Untuk yang tidak mampu. Oke, iya. Oke. Dengan yayasan tadi yang dikatakan. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Oh, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Oke, betul. Alright. Oke, terus go ahead. Setelah itu saya kan anak hukum. Lalu saya berkecimpung sebagai di area pendidikan. Saya bukan guru, saya tidak punya latar belakang sekolah keguruan. Oke, mungkin saya pivot ya gitu. Saya pikir saya pivot ya, mungkin ke arah saya jadi advokasi pendidikan, jadi education, apalah influencer atau gitu. Akhirnya saya memilih untuk mengambil pendidikan di Boston University di bidang education. Jadi biar kita tahu nih untuk mengelola yayasan itu strateginya gimana, manajemen sekolah gimana, training tenaga pendidikannya gimana. Oke, jadi setelah Boston kamu kerja atau itu setahun pas kayaknya ya? Ya, setahun terus balik ke Indo. Oh, Indo lagi terus. Balik ke Indo kerja, juggling tetap dari yayasan. Jadi ya both worlds ya gitu. Biasa pasti kan harus jalan tapi harus full time maksud saya kamu gitu. Iya, karena kan nggak it doesn't pay the bill. Sure. Yayasan dan kamu kerja di law firm lagi masihan? Saya di
sempat di law firm, habis itu saya ke salah satu startup di di fintech. Oke, Ya. alright. Terus setelah itu kamu? Setelah itu saya nah sebenarnya saya nggak mau sekolah lagi saat itu. Kayak saya ngapain sih sekolah lagi gitu kan. Gitu. Jadi sekolah lagi biaya Especially Amerika. private schools. Amerika Terus? terus jadi ini menarik ya. Kalau secara rasional saya apply sekolah di saat yang tidak tepat. Di saat waktu itu COVID terjadi, saya didiagnosa mengalami depresi akut. Gitu. Jadi Gara-gara? ya mungkin trauma, mungkin masalah hidup yang telah menumpuk sekian lama atau trauma yang tidak tersalurkan. Gitu kan. Dan kita kan emang sulit ya punya, apalagi Gen Z ya, the most depressed generation. Kamu kan Gen Z kamu? Ya, dikit-dikit. I hope so ya. Dianggapnya kayak begitu. Terus? Jadi depresi berat, terus saya ke psikiater, sekitar 5-6 psikiater, di prescribe antidepresan, dan depresi bukan depresi biasa, tapi yang udah berat, akut. Dan saat itu saya berpikir, oke, gue depresi nih. Apa ya silver lining yang didapetin dari vonis tersebut? Mungkin it's time to recalculate, to break new ground, find new territory. Disitulah saya saya akan apply sekolah. Dan apply sekolah itu tujuannya bukan karena yang penting saya dapat sekolah. Karena itu bukan the end game-nya. Saat itu adalah bagaimana aplikasi sekolah ini adalah perjalanan reflektif. Self-discovery. Banyak orang mau sekolah lagi karena career advancement. Kalau saya saat itu lebih ke self-discovery. Oke. Ya, rhetorical sih. Iya. Iya, dan akhirnya saya apply waktu itu ke Stanford, Cornell, Columbia, dapat tiga-tiganya. Wow. Tapi saya milih Stanford. Stanford. Oke, S2 Law di Stanford ya? Ya, di law-nya untuk Science and Technology, terus saya apply ke fellowship di business school-nya. Oke. Stanford Ignite saya keterima. Jadi berbarengan law school, terus 1 triwulan saya di business school-nya juga. Tapi apa namanya, diplomanya adalah law ya? School of Law-nya? School of Law. School of Law-nya. Iya. Oke, I see. Iya. Alright, seorang Indonesia, orang Indonesia ya, masuk Stanford tuh nggak gampang, ya kan? Sangat kompetitif sekali. Ya. Gimana kamu bisa masuk Stanford tuh, bisa nggak kasih tips mungkin buat orang-orang sana, terutama dengan background yang begitu susah dan lain sebagainya. Apa sih tipsnya? Tipsnya be authentic. Itu nomor 1. Dan kedua, sekolah-sekolah di Amerika, dari pengalaman saya, dari research saya sekitar 2 tahun riset sekolah. Itu saya beneran korek satu persatu website, siapa dosennya, kegiatan non-akademiknya seperti apa, kelas profile-nya seperti apa. Yang saya lihat adalah culture fit dan values. Culture fit itu saya cuma bisa bicara Stanford ya. Stanford itu culture-nya adalah entrepreneurial, inovasi dan kolaborasi. Bahkan kayak di Stanford itu kita ada mahasiswa, kita tuh boleh nggak disclose nilai kita. Ada non-disclosure agreement, di mana kita nggak perlu ngasih tahu nilai. Karena Stanford menilai bahwa kalau kita terlalu berpaku pada nilai, kita jadi kompetitif dan tidak kolaboratif. Sementara karena kita di Silicon Valley, dan ini teknologi dan perlu banyak inovasi, kita harus banyak buat kegagalan. Dan kegagalan itu di-embrace. Nah, biasanya itu nanti tertuang di personal statement. Bagaimana kita menuangkan story hidup kita. Tapi saya nggak cerita, Mbak, saya putus sekolah, terus saya enggak. Banyak orang menulis personal statement itu kayak memohon, trauma, terus kayak audisi menyanyi gitu kan, supaya di voting gitu. Enggak. Apa tulisnya? Tulisnya saya cuma bilang bahwa it's part of kayak saya self-discovery. Secara career saya ngelihat saya bisa melakukan dari program mereka, saya bisa menjadi seorang yang lebih bigger di bidang saya, tapi satu sisi saya juga punya yayasan nih gitu. Saya ngelihat bahwa culture di Stanford itu kan sangat diverse gitu. Bagaimana saya bisa mengambil kelas-kelas di luar law school. Contoh, saya ngambil kelas misalnya spiritual and religious well-being, non-profit management gitu kan. Atau skill-skill yang foundational, tapi sebenarnya saya nggak pernah belajar gitu. Se-basic misalnya financial statement gitu. Dan mungkin menurut saya lebih kepada values ya gitu. Values saya tuh selalu saya tuangkan dalam personal statement adalah being unapologetically myself gitu. Tapi di saat yang bersamaan saya pingin nge-scale up apa yang udah saya kerjakan, hanya dari sisi karir, tapi juga dari sisi non-profit, tapi juga dari personal growth. Right. Nah, kamu sekarang udah masuk nih sekolah Indonesia dan sekolah luar negeri. Apa sih yang the biggest difference yang kamu lihat dari dua education system? Ya, pertama sekolah di US
gitu ya, pengalaman saya dari Boston dan juga di Stanford, feedback sistemnya bagus banget. Kita bisa dari guru. Dari kita ke guru. Oke. Kita bisa nih untuk nge-challenge guru gitu. Dengan tentu cara yang baik gitu ya. Gitu. Jadi feedback sistem mereka bagus banget. Dan seharusnya pendidikan yang ideal adalah seperti itu dalam arti gini. Pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang mempertanyakan status quo. Apa benar sih selama ini yang diajarin guru kita, yang kita baca di buku, itu memang the absolute truth. Jadi kita benar-benar dididik untuk mempertanyakan even hal-hal yang sebenarnya dipercayai oleh ahli ataupun masyarakat. Bisa jadi yang kita percayai itu adalah hanya sebuah pendapat umum gitu. Jadi beneran kita dilatih. Jadi diskusi, argumen itu banyak sekali. Mereka sangat open lah. Mereka nggak langsung kayaknya menutup diri dan intimidasi, malahan mungkin murid-muridnya nggak. Yang paling penting mereka nggak baperan sih. Dikit-dikit baper, abis itu klarifikasi. Oh enggak, maksud saya, oh enggak. Ya udah kalau saya ngomong ini, saya mau ngomongnya kayak begini. Tapi gitu. apakah ada kekuatan daripada sistem Indonesia yang mereka bisa pelajari juga? Oh betul. Kalau menurut saya di Indonesia itu sistem yang bisa ditiru, saya bisa bilang gini, Stanford nggak sebagus itu juga. Nggak seluruh kampus ternama itu juga sebagus itu juga. Ada kekurangan, ada kok dosen-dosen yang saya mikir, apaan sih ini, nggak ngerti dia ngomong apa. Ada, jadi saya skip kelas, murid-murid yang lain juga skip kelas, benar gitu. Dan saya ngasih feedback, aduh cara jelasinnya nggak jelas, atau terlalu theoretical framework. Dan banyak juga dosen-dosen di Indonesia yang saya pikir juga dari kalangan praktisi gitu ya, dan sebagainya mengajarkan secara konteks yang justru relevan gitu. Dan ada pelajaran-pelajaran, misalnya waktu itu saya ngambil mengenai scaling up the economic development in developing world gitu. Kita bicara mengenai bagaimana mereka yang punya usaha sosial di negara berkembang itu bisa berkembang gitu, tapi yang ngajarin ya mereka adalah dosen whites gitu kan, dari kacamata whites, dari kacamata westerner gitu. Saya ngerasa itu nggak mewakili kami yang dari warga-warga Asia dan dari negara Indonesia, dan yang lebih bagus kita ya belajar dari orang Indonesia. I see. Gitu. Oke, fair. Nah, kalau kamu saya melihat Pak Nadiem menjadi Minister of Education kita, menurut kamu apakah sudah ada improvement education system di Indonesia? Pertanyaannya kayak berat banget. Saya ngeliat mungkin gini, satu hal yang saya jujur nggak terlalu mengikuti track recordnya Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, tapi ada satu, saya ngeliat sekarang begitu banyak masyarakat yang punya akses mahasiswa untuk berkuliah keluar. Tanpa harus melalui program S2 atau S3. Jadi ada salah satu program, misalnya mereka 6 bulan kuliah di luar, pertukaran pelajar dan sebagainya. Dan saya rasa itu bagus ya, untuk mendapatkan live learning langsung di luar bubble Indonesia. Tapi isu yang tadi kamu bilang bocor-bocor masih ada nggak sih menurut kamu? Setahu saya ujian nasional kan udah dihapus gitu. Tapi saya kurang tahu sih Mbak, kalau apakah itu masih terjadi sih. Saya nggak tahu. Alright. Nah, mungkin terakhir kata lah ya. Kamu sudah mengalami banyak hal, ya kan? Dan kamu tadi bilang kamu punya fokus sekarang ada untuk masalah edukasi. Dan saya setuju dengan kamu bahwa Indonesia perlu education lebih baik lagi. Itu something juga visi saya sendiri pribadi, Kiki. Kalau kamu sekarang bisa ditonton sama Pak Nadiem nih, atau mungkin pemerintah lah dari bagian edukasi dan pendidikan, apa advice kamu untuk memperbaiki education system di Indonesia? Saya mungkin ambilnya dari angle sistem yang ideal ya Mbak. Maksudnya yang pendidikan yang ideal dengan kondisi masyarakat kita yang majemuk ya gitu. Ada dua. Pertama, dulu kita sangat menitik beratkan mengenai IQ. Padahal IQ itu hanya berkontribusi sekitar 20% dari kesuksesan orang dari dunia kerja. Lalu trennya adalah sekarang EQ penting, emotional intelligence gitu, yang justru ngebuat kita bisa bertahan di dunia kerja, punya people skill dan teamwork. Tapi ada satu hal yang mungkin sekarang justru menurut saya harus diperhatikan adalah spiritual intelligence. Spiritual intelligence itu adalah bagaimana kita itu connected dengan deeper dimension of our lives. Ketika kita sekolah, kita mendapatkan pendidikan, kita bukan hanya untuk ingin mendapatkan ijazah, tapi karena kita punya meaning, punya tujuan. Jadi kita nggak kehilangan arah. Jadi kalau dari salah satu research di Harvard yang saya baca adalah orang yang happy, orang yang sukses, orang yang akhirnya selalu termotivasi untuk melakukan hal yang besar, termasuk ketika meraih pendidikan yang tinggi, itu dia tidak bertanya what can I do for myself, tapi what can I do for the world beyond me, gitu. Jadi makanya
menurut saya guru ataupun sekolah itu sangat penting untuk untuk pelajaran mengenai atau hal yang berkaitan mengenai mental health itu sangat penting gitu. Jadi kalau kita punya mental health yang cukup bagus, kita akan punya kemampuan untuk berpikir secara rasional dan juga membangun empati kita. Itu pertama. Dan kedua, menurut saya sekolah harus membentuk murid yang berpikir secara divergent. Jadi kita bisa ngelihat issues itu dari perspektif macam-macam. Kayak gitu. Dan kenapa itu penting? Karena ya kembali lagi, kalau misalnya kita hanya melihat dari satu sisi, kita hanya akan bertahan kepada status quo gitu sih. Oke. Thank you so much ya Kiki. Yeah. All the best to you and yayasan kamu. Terima juga, kasih. ya. Terima kasih, Mbak. Berkati ya. Iya, terima kasih.